Puji Tuhan, saat ini saya ingin memberikan jawaban atas pertanyaan sebagai respon dari video yang sudah saya rilis kemarin. Ada pertanyaan yang menyatakan begini, Pastor, kalau sekarang kita sudah menjadi anak Allah, kita masih berbuat dosa, apakah kita tidak dihukum oleh Tuhan? Ya, baik. Saudara, saya ingin menjawab pertanyaan ini sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-18, ya. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-18 berkata demikian. Barang siapa percaya kepadanya, kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi jelas, saudara, bukan saya yang ngomong, tapi Alkitab yang ngomong. Alkitab mencatat pernyataan Tuhan Yesus sendiri, bahwa orang yang tidak percaya kepada Yesus, dia sudah ada dalam penghukuman. Tetapi orang yang percaya kepada Yesus sudah tidak ada lagi dalam penghukuman. Kemudian kita perhatikan Yohanes pasal 5 ayat yang ke-24. Berkata demikian. Aku berkata kepadamu. Ini Tuhan Yesus ngomong. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi jelas Alkitab berkata bahwa posisi kita sebagai anak-anak Tuhan, percaya kepada Yesus, kita tidak lagi dihukum. Ya, kita tidak ada lagi di bawah penghukuman. Kenapa, saudara? Karena penghukuman atas dosa kita itu sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Dengan demikian, pertanyaan tadi, apakah kalau di dunia ini kita berbuat dosa, tidak dihukum oleh Tuhan? Nah, saudara, perbuatan dosa itu jelas adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, Alkitab berkata di dalam kitab Galatia, barang siapa menabur di dalam dagingnya, dia akan menuai daripada perbuatan dagingnya itu. Artinya begini, saudara. Kalau kita berbuat dosa, kita pasti menuai akibat dari perbuatan dosa kita. Gitu loh. Misalnya begini, saudara. Maaf ya, kalau kita menjadi orang yang nakal, kemudian kita hidup dengan seks bebas, maka itu akan ada
kejadian-kejadian yang memalukan. Misalnya akibat seks bebas saudara akan mengalami penyakit. Akibat saudara hidup dalam seks bebas, saudara akan mendapat hukuman secara sosial di masyarakat misalnya. Nah, itu bukan hukuman dari Tuhan, bukan, tapi itu merupakan hukum sebab akibat. Jadi karena saudara berbuat dosa, maka saudara mengalami akibat daripada perbuatan dosa saudara. Tapi sekali lagi saya garis bawahi, itu bukan hukuman dari Tuhan. Ini jelas, saudara, ya. Karena firman Allah yang mengatakan, kita sendiri membaca di dalam firman Tuhan bahwa Yesus katakan, barang siapa percaya kepadaku, dia tidak lagi dihukum. Nah, kenapa, saudara? Karena begini, saudara. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, itu seluruh dosa-dosa kita itu sudah dihapuskan. Ibrani pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Berkata demikian, ya. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Tuhan sudah mendilit dosa kita oleh kuasa darah Yesus, pengorbanan Yesus. Semua dosa kita ketika kita percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, dosa kita sudah dihapuskan. Ibrani pasal 10 ayat 17. Diulang kembali. Ya. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 17. Berkata demikian. Ayat 16, ya, mulai ayat 16 saya baca. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya di dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Aku tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka dan kesalahan mereka. Wow, luar biasa, saudara-saudara, ya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya seperti firman Tuhan katakan bahwa semua dosa saya itu sudah dihapuskan oleh darah Yesus, ya. Dan Tuhan tidak lagi mengingat-ingat dosa kita. Nah, kalau Tuhan sudah tidak mengingat dosa kita, bagaimana Dia akan menghukum? Lawang Tuhan sudah melupakan kok, masih mau menghukum? Gak mungkin lah, gak mungkin. Menurut saya tidak mungkin, saudara-saudara, ya. Jadi darah Yesus Kristus, korban yang sempurna itu, tidak hanya sekedar menutupi dosa seperti korban-korban darah domba dalam perjanjian lama, tetapi darah Yesus sebagai korban yang sempurna itu menghapus, mendilit seluruh dosa kita, sehingga hari ini kita menjadi orang benar di dalam Yesus, orang kudus di dalam Yesus, karena Yesus adalah kebenaran Allah, Yesus adalah kekudusan Allah, sehingga di dalam Yesus kita menjadi orang benar dan kita menjadi orang kudus. Nah, sehingga konsep ini ketika kita pegang dan kita imani,
itu akan membentengi kita dari segala bentuk panah api si jahat, si iblis yang terus menuduh kita, yang terus mengintimidasi kita. Mungkin saudara mau baca firman, mungkin saudara mau doa, mau pelayanan, saudara, iblis mengingatkan lagi dosa kita. Hei, kamu tadi baru bertengkar dengan istrimu, dengan suamimu. Hei, kamu tadi baru jelek-jelekin orang, sekarang kok mau khotbah. Kamu baru saja ngomong-ngomong kasar, kok sekarang kamu mau mimpin puji-pujian. Saudaraku, ingat, jangan biarkan kita diintimidasi oleh iblis. Iblis sangat suka, saudara-saudara, mengingatkan kita akan dosa-dosa kita. Tuhan tidak pernah mengingatkan kita akan dosa-dosa kita. Roh Kudus juga tidak akan mengingatkan akan dosa-dosa kita. Nah, bagaimana Tuhan akan mengingat? Wong Tuhan sudah menghapus. Bagaimana Roh Kudus akan mengingat dosa-dosa kita? Karena dosa kita sudah dihapus. Ya. Itu sebabnya, saudara, kita menjadi orang yang paling berbahagia dalam hidup ini. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang diampuni segala dosanya dan segala pelanggarannya. Itu kata pemazmur. Nah, seringkali orang bertanya begini, loh, pastor, kalau dosa-dosa kita sudah diampuni berarti enak dong. Kita bisa berbuat dosa seenak kita. Nah, saudara, kalau ada orang yang berkata begitu, saya mudah menjawabnya. Berarti kamu belum lahir baru, atau kelahiran barumu dipertanyakan. Ya toh? Orang yang lahir baru, dia tidak fokus kepada dosa, tapi dia fokus kepada Kristus. Tidak fokus kepada sin, tapi fokus kepada sons, anak Allah. Apakah kita yang sudah lahir baru tidak bisa berbuat dosa? Bisa kita berbuat dosa. Tetapi kita harus sadar, selalu mengenakan manusia baru kita. Selalu mengenakan manusia baru kita. Oh, saya adalah manusia baru, saya adalah ciptaan baru, saya sudah dilahirkan kembali. Saya orang benar, saya orang kudus, maka saya harus hidup benar, maka saya harus hidup kudus. Nah, saudara, itu yang perlu kita pahami. Jadi Tuhan tidak mendesain kita setelah diampuni kemudian kita berbuat dosa lagi. Enggak, saudara-saudara. Ya. Di dalam Alkitab juga dikatakan, janganlah seperti anjing yang kembali kepada muntahnya. Janganlah suka juga seperti babi yang habis dimandiin kembali berkubang. Roma pasal yang ke-6 ya. Berkata begini, saya baca dulu ayat pasal 5 dari kitab Roma, ayat yang ke-21, 20 ya. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia
menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kemudian pasal 6 ayat 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah-tambah kasih karunia itu? Paulus menulis, sekali-kali tidak. Dengan tanda seru, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Jadi saudara-saudara, kita percaya bahwa kita orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah, itu tidak lantas kita akan berbuat dosa seenaknya. Enggak, saudara-saudara. Sekali-kali tidak begitu, kata Paulus. Karena kita adalah orang-orang yang sudah mati terhadap dosa. Kita itu sudah mati terhadap dosa. Karena kita selalu mengenakan manusia baru. Jadi kita ini harus selalu mengenakan manusia baru. Seperti kita mengenakan pakaian. Selalu hadir kesadaran, aku adalah anak Allah. Aku adalah orang benar, orang kudus. Jadi, saudara, dikatakan bahwa di mana ada dosa berlimpah-limpah, di situ juga ada kasih karunia yang berlimpah-limpah. Nah, artinya begini loh, Paulus mau ngomong bahwa dosa itu tidak bisa menghentikan kasih karunia Allah. Jadi karunia Allah atau grace, kasih karunia Allah itu melampaui dosa-dosa kita. Tapi bukan berarti kalau kasih karunia melimpah-limpah kemudian kita bebas berbuat dosa. Tidak, saudara-saudara. Tidak. Karena kita harus selalu sadar bahwa kita adalah orang benar. Nah, orang benar harus hidup benar. Orang kudus harus hidup kudus. Nah, itulah yang harus kita lakukan, saudara. Ya, yang harus kita lakukan. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk kita semua yang sudah memberikan respon dan pertanyaan atas video yang sudah saya rilis kemarin. Terima kasih, saudara. Tetap semangat, ya. Tetap antusias. Ya. Ingat, Anda orang benar, hidup benar. Anda orang kudus, hidup kudus. Tuhan memberkati.